Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas si Shinji Next atau Roh Darah Bumi chapter 99. Gak usah caci-caci banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini di pulau terbang misterius, Bailang bertanya pada gurunya, "Guru, dapatkah kamu memberitahu tentang apa yang terjadi pada saat ini?" Dan Biksu Tong pun menjawabnya, "Aku tidak tahu, Bailang." Bailang pun kemudian merasa bahwa sesuatu yang ada di depannya itu tidak nyata, dan dia kali ini menyentuh sesuatu yang ada di depannya itu. Tiba-tiba saja tangan Bailang pun lenyap dan ujungnya patah. Hal ini membuat Bailang menjadi sangat terkejut. Dia kemudian berteriak dan menarik kembali tangannya, yang ternyata tangannya masih utuh. Hal ini membuat Bailang serta Biksu Tong sendiri menjadi kebingungan dengan fenomena ini. Bailang pun lalu mengatakan, "Guru, tanganku masih utuh." Dan pada saat ini, Bailang kembali menyentuh cahaya putih yang ada di depannya itu. Berkali-kali dia melakukan hal itu, tangannya pun menghilang dan tumbuh kembali. Biksu Tong yang melihat tingkah dari Bailang ini kemudian dia mengatakan, "Aku mengerti, tidak ada apa-apa di luar sana, bahkan juga tidak ada ruang sedikit pun." Sambil memainkan tangannya, Bailang pun bertanya, "Guru, aku tidak mengerti apa yang kau maksud." Kemudian Biksu Tong kali ini kembali berkata, "Di tempat ini tidak ada apa-apanya. Bahkan di luar sana tidak ada ruang dan waktu. Tempat kita berada saat ini mungkin adalah waktu itu sendiri. Setelah aku mengikuti arus waktu yang besar, ternyata aku akan sampai di mana titik awal dari semuanya tidak ada waktu dan ruang itu sendiri. Dan ini yang dinamakan dengan pusat dunia." Bailang kemudian bertanya, "Pusat dunia? Apakah ini juga merupakan akhir zaman, Guru?" Dan Biksu Tong kali ini menjawabnya, "Pusat dunia ini mungkin adalah tempat terakhir yang aku datangi." Bailang terlihat ketakutan dan dia berkata, "Tapi apakah kita sudah sampai di akhir zaman? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Dan apa ini ada hubungannya denganku, Guru?" Kemudian Biksu Tong menyatukan kedua telapak tangannya dan dia mengambil posisi untuk bersemedi. Sang guru lalu berkata pada Bailang, "Bailang, aku sudah berkata padamu bahwa aku tidak tahu. Beri aku waktu untuk mencari jawaban di tempat ini, dan aku pasti akan menemukannya." Kita berpindah ke surga 32. Di sana ada Roh Darah Bumi dan juga Dewa Tianyi. Pada saat ini, Roh Darah Bumi berkata, "Guru, aku telah mengerti. Terakhir kali aku datang, aku bahkan tidak tahu sama sekali mengapa awan-awan kecil ini terlihat begitu bahagia dan riang." Kemudian Dewa Tianyi bertanya, "Roh Darah Bumi, apakah kamu sekarang sudah paham?" Dan Roh Darah Bumi menjawab bahwa dia telah paham. Roh Darah Bumi pun kemudian mengatakan, "Awan di sini terlihat sangat senang karena semuanya adalah karena hati mereka tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun. Mereka juga tidak terikat dengan kenyataan apapun dan telah melepaskan semuanya. Karena itu, mereka semua yang ada di tempat ini mendapatkan kebahagiaan tertinggi, kedamaian tertinggi, dan juga sepenuhnya bebas dari urusan dunia." Dewa Tianyi pun menjawab perkataan dari Roh Darah Bumi, "Muridku Roh Darah Bumi, apakah kamu sudah siap melepaskan semuanya sekarang? Surga 32 ini awalnya adalah tempat di mana para dewa melepaskan segalanya dan mencari pembebasan terakhir yang abadi." Sambil memegang awan-awan kecil itu, Roh Darah Bumi kembali bertanya, "Guru, apakah semua awan di tempat ini adalah kumpulan dari makhluk hidup?" Dan Dewa Tianyi kali ini menjawabnya, "Kamu menebak dengan benar. Mereka yang ada di tempat ini semuanya pernah menjadi dewa yang sangat kuat dan menguasai seluruh dunia ini. Di antara awan ini juga ada iblis dan monster yang kacau, dan mereka semua telah melakukan kejahatan sebelumnya. Tapi pada akhirnya hati mereka menetap di tempat ini, dan mereka memiliki kedamaian dan sukacita yang abadi." Dengan wajah yang terlihat senang, Roh Darah Bumi kali ini berkata, "Menjadi warga dari surga 32
adalah hasil akhir dari roh darah bumiku. Sambil memandang roh darah bumi, Dewa Tianyi kali ini mengatakan, "Roh darah bumi, kau dan aku adalah dewa yang telah melampaui semua dewa. Hidup dan mati kita sudah tidak ada artinya. Begitu juga dengan wujud yang kita miliki pada saat ini. Oleh karena itu, hasil akhir yang harus kita dapatkan adalah pembebasan yang abadi." Sambil memandang gurunya, roh darah bumi pun kali ini mengatakan, "Iya, benar. Pembebasan yang abadi adalah solusi yang terbaik. Jika tidak, mungkin suatu hari nanti suasana hatiku akan berubah dan aku akan kembali menjadi jahat." Setelah roh darah bumi berkata seperti itu, tiba-tiba saja tubuhnya kali ini mengeluarkan serpihan berwarna emas. Serpihan warna emas itu semakin melebar di seluruh tubuh roh darah bumi. Dan kali ini, roh darah bumi pun mengatakan, "Menjadi abadi terus-menerus. Hal ini akan menjadi berbeda. Aku tidak pergi dan juga tidak datang." Tiba-tiba saja, tubuh dari Dewa Tianyi juga mengeluarkan serpihan berwarna emas. Hal ini membuat roh darah bumi kaget dan dia bertanya, "Guru, apakah kamu juga akan pergi?" Dan Dewa Tianyi pun menjawabnya, "Benar, aku akan pergi bersamamu. Kamu pada saat ini sudah dibebaskan dan aku tidak perlu khawatir tentang dunia lagi. Aku dan kamu akan segera kembali ke dalam keabadian bersama." Roh darah bumi pun menjawabnya, "Iya." Dan tubuh kedua Dewa Agung ini secara perlahan berubah menjadi serpihan emas yang akan menghilang di tempat ini. Tidak lama kemudian, tubuh fisik mereka berdua benar-benar lenyap dan berubah menjadi serpihan emas yang mengambang di udara. Kita berpindah ke surga 34, di mana pada saat ini Tathagata sedang duduk menunggu Dewa Tianyi dan juga roh darah bumi. Tiba-tiba saja, Tathagata pun merasakan sesuatu yang tidak beres dan dia berkata, "Dewa yang hebat menghilang. Ternyata mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini." Setelah Tathagata berkata seperti itu, dia merasakan ada seseorang yang datang, yang ternyata itu adalah jiwa dari Dewa Tianyi dan juga roh darah bumi yang muncul di belakang tubuh dari Tathagata. Kemudian Tathagata berkata, "Apakah Anda jiwa dari Dewa Tianyi dan juga roh darah bumi? Aku mengucapkan selamat pada kalian berdua, karena kalian telah mencapai hasil yang positif dan telah menyelesaikan semua masalah." Dewa Tianyi pun pada saat ini kemudian berkata pada Tathagata, "Ini semua hanya tentang waktu. Kita akan pergi beristirahat ketika semuanya telah berhasil. Dan mulai sekarang, tugas penting untuk menjaga 3000 dunia aku serahkan padamu, Tathagata. Setelah aku pergi dari tempat ini, maka lapisan surga 34 ini juga akan menghilang. Dan kamu juga harus segera pergi dari tempat ini." Tathagata pun menyatukan kedua tangannya dan dia berkata, "Baiklah Dewa, aku mengerti." Sebelum Dewa Tianyi pergi, dia kali ini memberikan pesan pada Tathagata. Dan Dewa Tianyi berkata, "Tathagata, gelombang belakang sungai Yangtze telah menciptakan sebuah gelombang besar yang lama dan juga yang baru. Dan sekarang, tatanan dunia yang sebenarnya terletak pada keabadian dan juga kehidupan. Selamat tinggal, aku akan segera pergi dari tempat ini." Roh darah bumi pun juga berpamitan pada Tathagata. Dan setelah itu, kedua Dewa Agung ini pun lenyap begitu saja. Tidak lama kemudian, bangunan yang ada di surga 34 ini juga berubah menjadi serpihan emas. Begitu juga dengan rumput yang ada di tempat ini. Tathagata yang masih melihat kepergian dari dua Dewa Agung ini, dia kemudian mengatakan, "Wahai Dewa Agung, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu." Setelah mengatakan hal itu, Tathagata segera pergi meninggalkan surga 34 karena tempat ini juga akan segera menghilang. Kita berpindah ke Pulau Terapung di mana pada saat ini Biksu Thor dan Bailang ada di tempat itu. Bailang pun berlarian ke sana kemari karena dia kelaparan dan sedang mencari makanan. Kali ini Bailang terlihat sangat panik karena dia tidak menemukan makanan apapun, padahal perutnya sudah sangat kelaparan. Bailang pun merasa sudah ada di tempat ini selama beberapa hari, dan Bailang juga sedang menunggu Biksu Tang sadar dari meditasinya. Bailang yang sangat kelaparan ini kemudian masuk ke dalam air untuk mencari ikan. Dan ternyata di tempat ini, ikan pun juga tidak ada. Bailang menyelam ke sana kemari, kemudian dia berkata, "Tempat ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Bahkan ikan kecil pun tidak muncul di tempat ini. Aku benar-benar kelaparan. Bagaimana ini? Aku sangat lapar." Bailang pun tertunduk
karena perutnya sudah merasakan rasa yang sakit akibat kelaparan. Dan sekarang Bailang sudah tidak tahan lagi. Di tempat ini Biksu Tong masih terdiam dengan meditasinya, dan Bailang tidak tahu kapan meditasi dari gurunya ini akan segera berakhir, supaya mereka berdua segera bisa meninggalkan tempat ini. Ekspresi wajah dari Bailang yang kelaparan kali ini terlihat sangat lemas. Dia juga memegangi perutnya yang kesakitan. Setelah Bailang memandangi Biksu Tong, tiba-tiba saja matanya pun kini menjadi merah yang menyala. Dan Bailang kali ini berkata, "Guru, dagingmu sangat harum." Ketika Bailang ingin menggigit Biksu Tong, tiba-tiba saja Biksu Tong bangun dari meditasinya, dan dia terlihat sangat terkejut. Bailang pun kali ini tidak jadi memakan Biksu Tong. Kemudian dia bertanya, "Guru, apakah kamu telah menemukan sesuatu?" Biksu Tong pun memandang pada Bailang dan dia bertanya, "Sudah berapa lama aku seperti ini?" Bailang pun kali ini menjawabnya, "Aku tidak tahu, Guru, tapi aku merasa kamu sudah bermeditasi sangat lama." Dan kini Biksu Tong memberitahu jawaban atas apa yang dia peroleh dari hasil meditasinya. Biksu Tong kemudian berkata, "Bailang, sekarang di dalam tubuhku ada kekuatan dari Raja Kebajikan dan juga kekuatan jahat dari racun hati kaca biru murni milik Dewa Sasin Guanyin. Dan aku Tang Sanjang hanyalah sebuah wadah yang bertanggung jawab untuk membawa kekuatan baik dan juga jahat untuk kembali ke pusat dunia ini. Tapi aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kedua kekuatan ini pada pusat dunia. Mereka tidak bergerak sama sekali di dalam tubuhku, dan mereka juga tidak berkomunikasi apapun." Tiba-tiba saja tatapan mata dari Bailang kini menjadi kosong, dan Biksu Tong kali ini bertanya, "Bailang, apa yang kamu lihat? Kenapa matamu terlihat sangat aneh?" Dengan mata yang menyala, Bailang kemudian mengatakan, "Guru, aku sangat lapar. Aku benar-benar sangat lapar, dan aku merasa dagingmu sangat harum. Aku akan segera memakanmu karena kamu terlihat begitu lezat." Biksu Tong pun kali ini terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Bailang ini. Kemudian Biksu Tong mengatakan, "Bailang, kamu berkata apa? Apakah kamu benar-benar ingin memakanku?" Dengan mata yang semakin memerah, Bailang pun menjawabnya, "Itu benar, aku akan segera memakanmu, Guru. Biarkan aku menikmati dagingmu yang lezat itu." Bailang pun kemudian melompat ke arah Biksu Tong, dan sang biksu terlihat sangat ketakutan. Kecepatan melompat dari Bailang ini tidak bisa dihindari oleh Biksu Tong, dan pada saat ini Bailang pun menggigit pundak dari sang biksu. Biksu Tong kemudian berteriak, "Bailang, apakah kamu sudah menjadi gila?" Tapi Bailang tidak menghiraukan kata-kata gurunya dan semakin dalam menancapkan taringnya di tubuh Biksu Tong. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh kali ini keluar. Cahaya berwarna kuning dan hijau kini keluar dari tubuh Biksu Tong dan masuk ke dalam tubuh Bailang. Cahaya ini adalah aura dari Raja Kebajikan dan juga racun hati kaca biru murni. Bailang pun tiba-tiba menghindar dari tubuh Biksu Tong, dan sang biksu juga melompat ke belakang. Seluruh aura Raja Kebajikan dan racun hati kaca biru murni kini keluar dari dalam tubuh Biksu Tong. Kemudian sang biksu kini berkata di dalam hatinya, "Apa yang terjadi? Mengapa dua kekuatan baik dan jahat ini meninggalkan tubuhku dan masuk ke dalam tubuh Bailang?" Dan pada saat ini, dua kekuatan dari Raja Kebajikan dan juga racun hati kaca biru murni telah benar-benar memasuki seluruh tubuh Bailang. Bahkan Bailang terlihat sangat gendut akibat dua kekuatan ini. Tidak lama kemudian, Bailang pun memuntahkan dua kekuatan dari dalam mulutnya. Cahaya berwarna kuning dan juga hijau kali ini menyembur ke atas langit dan menembus awan yang ada di atasnya. Hal ini benar-benar membuat Biksu Tong terkejut dengan apa yang akan terjadi setelah ini, karena dua kekuatan ini benar-benar telah menembus tinggi ke atas awan dari pulau terbang. Tidak lama kemudian, petir merah pun turun dan menyambar tempat itu. Sambaran dari petir ini sangat dahsyat, sehingga menghancurkan pulau terbang yang ada di tempat ini. Dan sekarang, pulau terbang misterius itu benar-benar hancur. Bahkan Biksu Tong dan juga Bailang kali ini mengambang di tempat itu di antara reruntuhan bebatuan pulau terbang. Kemudian biksu berkata di dalam hatinya, "Aku mengerti. Dua kekuatan baik dan jahat ini sebenarnya adalah energi yin dan juga yang. Penggabungan energi yin dan yang ini sama saja dengan penggabungan energi positif dan juga negatif.
yang pada akhirnya bisa mengeluarkan seluruh fenomena ini. Dua kekuatan yin dan yang awalnya adalah statis, dan yang mengaktifkan semua itu adalah keinginan manusia. Dengan kata lain, langit dan bumi dilahirkan dengan satu pikiran. Sifat dasar Bailang adalah asal yang memicu aktivasi dari energi yin dan juga yang. Dan kini, Bailang pun terlempar, kemudian Biksu Tong menangkap tangan dari Bailang. Sang biksu tidak ingin membiarkan Bailang menghilang dari sisinya lagi. Sambil memandangi tempat sekitar, Biksu Tong kali ini berkata, yin dan yang dipicu dan diaktifkan oleh pikiran manusia pada pusat dunia, dan kemudian dapat menciptakan semua fenomena akhir zaman. Semua pengaturan dari Dewa Besar Tianyi adalah untuk pusat dunia ini, dan ini yang disebut dengan penciptaan. Tidak lama kemudian, energi kuning dan hijau itu pun bersatu dan membentuk sebuah simbol yin dan yang besar di atas langit kehancuran pulau terbang. Kemudian Biksu Tong kembali menyimpulkan, titik akhir juga merupakan titik awal, dan titik awal juga merupakan titik akhir. 3000 dunia dan semua kebaikan serta kejahatan di dunia akan lahir hari ini. Pada saat itu Dewa Tianyi membuat sebuah lingkaran yang tidak tersambung, dan dia mengatakan, satu hal terakhir yang aku inginkan sebelum pergi adalah aku ingin Tan Sanjang membantu diriku untuk menciptakan segalanya. Dan kini, lingkaran emas yang dibentuk oleh Dewa Tianyi itu pun sudah terbentuk sempurna. Biksu Tong dan Bailang kembali terseret ke dalam pusaran berwarna emas, dan kemudian mereka berdua pun menghilang dari tempat ini. Kita berpindah ke hutan labirin di mana jantung bumi berada pada saat ini. Di sana terdengar teriakan seseorang yang sedang memanggil nama Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja, monster keong di tempat ini pun berteriak, "Hei semuanya, guru besar Tan Sanjang ada di sini." Dan kini, Biksu Tong muncul dari dalam air di sebuah kolam yang kecil. Teriakan dari monster keong ini kemudian disusul oleh Sa Wuqing, Sun Wukong, Ao Sui dan juga Subaji. Mereka pun langsung bertanya, "Guru, barusan Anda pergi kemana?" Sambil memandang mereka, Biksu Tong menjawabnya, "Aku pergi ke tempat yang sangat jauh." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Biksu Tong akan menceritakan hasil dari seluruh perjalanannya di arus waktu yang besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video chapter 100 yang akan tayang minggu depan. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.